yang kedua Mas kasihan. Untuk murah, saya kira ini hal kecil mungkin, tapi menarik untuk saya tanggapi ya. Terutama pada persoalan positioning. Anda sebagai seorang pelaku taksu, Pak Masra, tetapi juga Anda meneliti tentang taksu. Ini dua hal yang bisa menjadi bias. Dalam posisi yang dua hal ini menjadi penting. Sebetulnya Anda masih dalam posisi meneliti, menelaah, atau dalam posisi berpolitik. Ini kan dua hal yang berseberangan dalam posisi yang sama. Ketika Anda mengatakan bahwa mendobrak hegemoni pada waktu itu, sebetulnya Anda melakukan kritik, itu sebenarnya kritik yang dilakukan Anda sebagai seorang salah satu eksponennya. Anda kritik itu adalah kritik yang by design, artinya Anda ikut mendesain juga di situ. Nah, ketika Anda menjadi seorang peneliti atas apa yang Anda lakukan, itu kritik yang dibaca, saya kira adalah kritik yang post factum, kritik yang beda lagi. Ini dua hal yang berbeda, yang mungkin bias, dan makanya saya juga mempertanyakan kalau Anda bicara tentang pos pergerakan ini sebetulnya Anda sedang meneliti atau sedang berpolitik. Saya kira dalam posisi politik, kalau dalam istilahnya Pak Masud gitu, who influence who, siapa mempengaruhi siapa. Nah, Anda dalam posisi seperti itu saya kira. Nah, saya ingin tahu persis bagaimana sih resep yang bagus untuk membedakan positioning dua hal itu yang dilakukan secara radikal, secara ekstrim. Evolutif dilakukan secara perlahan. Involusi yang saya pahami adalah pergerakan yang kemudian jalan di tempat. Nah, saya nggak tahu persis bagaimana involusi yang Anda maksudkan dalam konteks historiografi. Yang saya pahami dari apa yang Anda ungkapkan itu masih membingungkan saya. Apakah Anda masih berbicara tentang historiografi dalam seni rupa Indonesia atau tentang keberagaman medium dalam praktik berseni rupa? Ini dua hal yang tampaknya Anda masih mundar-mandir pada dua hal itu. Ini bisa terlihat bahwa Anda membaca contoh-contoh kasus sebagai alat ukur, alat baca untuk mengukur historiografi yang tidak terpetakan secara jelas. Umpamanya ihwal periodisasi. Anda membaca mengatakan evolusi itu periodisasinya kapan? Kemudian juga tidak terukur kan? Kira-kira tidak terukur pada alat bacanya. Anda umpamanya mencontohkan dari buku atau impresinya katalog dari Kias. Itu adalah sebuah katalog saya kira ya, bukan buku. Tapi ketika Anda menampilkan contoh buku itu, kemudian buku outletnya seperti, kemudian buku yang baru tetapi isinya lama, yang dieditori oleh Ucok dan Enik Purnianto, itu menjadi bias gitu. Karena justru Anda tulisan-tulisan dalam buku itu adalah tulisan-tulisan para pemikir seni 40 atau 50 tahun yang lalu. Hamdani, dia menyebutkan kerajaan Gresik. Setahu saya, karena saya orang Jawa Timur, nggak ada kerajaan Gresik. Yang ada itu Kasunanan Giri Prapen. Tetapi oleh Belanda itu kemudian karena pengaruh dari Sunan Giri itu yang begitu kuat, dianggap sebagai kerajaan. Kemudian dia disebut sebagai paus Islam. Jadi dia berjubah putih karena kemudian begitu disegani oleh masyarakat, yang kemudian Anda terjebak juga dengan penilaian Belanda bahwa dia sebagai raja. Itu koreksi saya terhadap saudara Hamdani. Kemudian soal kecenderungan yang terbaca dalam tulisan Zainuddin Rabi, dia tidak menyebutkan kecenderungan atau fenomena yang berkembang saat itu tentang primordialisme Islam. Saat itu mestinya pembacaannya itu adalah relasi kuasa ijmi yang kemudian membingkai sesuatu itu dengan formalisme Islam. Misalkan begini, ada seni Islam, ada ekonomi Islam, ada lain-lain kemudian diislamkan gitu loh. Nah, kecenderungan itu Anda tidak nampak di sini. Bagaimana peran ijmi yang begitu menggerayani birokrasi saat itu tidak disebutkan. Kemudian refleksi Anda dari peristiwa
festival Istiqlal itu tidak nampak. Misalkan bisa penelaahannya itu pada kalau istilah Mas Maman yang mengadopsi Mas Maman, kosmologi. Jadi nanti akan muncul juga kosmologi itu kalau dia seniman yang beragama Islam, nampak juga kecenderungan karya-karya itu sebagai Islam secara kosmologis nampak di situ. Tetapi tidak kemudian karya itu disebut sebagai karya Islami gitu. Bahwa ketika gerakan ini belum begitu lama terjadi, itu ada salah seorang dari seniman yang senior di Bali itu menyebutkan bahwa buktikan dong dengan karya, jangan protes-protes saja. Kemudian dia bilang juga, kalau misalnya kayak gini, kamu ya kapan akan masuk komersil atau galeri yang masuk gitu? Kalau misalnya sikapnya pamer kayak gitu ya, dengan protes kayak gini. Jadi persoalannya menurut saya adalah bahwa ketika statement itu lahir, yang muncul kemudian adalah bahwa pertama yang memang terjadi itu ya memang kebebalan gitu. Kebebalan kemudian sedikit dipadukan dengan kemarahan, kemudian ya kalau misalnya menjawab Mas Warno itu ya kenapa harus dengan cara-cara yang seperti itu gitu. Ya kalau waktu kita ngobrol itu ya kalau misalnya dikritik enggak juga merespon gitu. Kemudian kalau misalnya lewat tulisan enggak juga gitu. Ya jadi kenapa enggak cari perhatian aja gitu. Simpel aja, kenapa enggak cari dia malah aja gitu. Kenapa enggak kemudian kita mencari perhatian, tapi kemudian di balik perhatian itu, di balik reaksi itu kita juga sebenarnya ingin membongkar sebuah relasi yang beroperasi secara tidak sadar. Kalau misalnya kita sering baca, kekuasaan itu kan kadang-kadang beroperasi tanpa sadar. Dan ketika kekuasaan itu sangat alamiah ya, di sana itulah kekuasaan yang paling opresif dan produktif itu terjadi. Ya, misalnya Islam atau Islam dipandang sebagai suatu praktek kebudayaan yang sifatnya dinamis. Pada pokok persoalan itu saya tentu amat setuju untuk kita mengembangkannya. Bagi saya, kalau misalnya kita katakanlah Festival Istiqlal adalah suatu kasus bahwa bagaimana misalnya Orde Baru atau tim 7 panitia perumus ya, katakanlah panitia perumus kurator Festival Istiqlal ke-1 dan ke-2 itu membuat konsep bagaimana Festival Istiqlal itu membuka kemungkinan baru dari karya-karya Islam di Nusantara. Nah, soal katakanlah Islam sebagai seni atau Islam yang saya dipersepsikan sebagai agama. Kalau saya lebih setuju jika Islam itu kalau misalnya pada lingkup kesenian budaya dilihat sebagai representasi budaya. Maksudnya di sini dalam pokok ini saya kita bisa melihat bahwa Islam itu tidak hanya soal misalnya citra rasa agama yang formalistik misalnya. Nah itu sering diasosiasikan misalnya Muslim ataupun istilah Islam karena di Nusantara itu sering mengasosiasikan bahwa citra rasa yang agama yang formalistik itu yang sering diartikulasikan dalam konsep visual antara karya serupa lah misalnya ke kaligrafi ataupun karya katakanlah abstrak lah ya, saya bisa dipersepsi bahwa itu adalah sebagai suatu spiritualitas lah katakanlah. Nah, saya justru ingin menagih ke seniman Muslim untuk bisa mencermati, untuk jeli, kreatif, melihat sisi-sisi yang lebih problematik daripada seni Islam itu. Misalnya saya contoh kasus yang paling untuk melihat bagaimana Islam dilihat sebagai representasi budaya untuk dalam karya seni rupa itu bisa dilihat pada karya Diknik Syahid Mullah yang Edited Memories pas pameran musik Aswes. Nah itu menarik. Itu adalah contoh kasus menarik bagaimana kita bisa melihat bahwa Islam tidak hanya soal nilai-nilai yang katakan nilai-nilai religi atau misalnya yang sering dikemukakan oleh Ahmad Sadali misalnya ya, walaupun itu kita kategorikan sebagai suatu prinsip seni Islam. Nah dalam karya misalnya Diknik Syahid Mullah itu kita bisa melihat bahwa seni Islam tidak hanya sebagai suatu prinsip-prinsip yang katakanlah sebagai hal-hal yang vertikal, yang esoteris dan
sifatnya yang tadi nanti kosmologi nanti kita bahas ya. Nah itu bagi saya justru peluang untuk memahami bagaimana katakanlah seni rupa Islam sebagai representasi dalam seni atau representasi dalam budaya itu justru bisa dimanfaatkan secara jeli dalam misalnya kayak dik-dik itu misalnya jadi kita juga bisa berhadapan dengan seniman yang mempunyai fakta psikologis misalnya karena misalnya dik-dik itu adalah seorang seniman yang dibesarkan dalam tradisi pesantren terus bapaknya adalah seorang manusia yang pada zaman Orde Baru jadi guru. Nah itu saya yakin di seniman Muslim Nusantara, di Islam itu masalah-masalah itu tetap ada. Tinggal bagaimana kreativitas ya. Ini balik lagi soal kreativitas konstruk visual ke seniman-seniman yang bisa mengartikulasikan hal-hal demikian. Mas Kasian yang telah disampaikan oleh Pak Mas Kus Indarto tadi, bagaimana itu Pak Warno. Terima kasih banyak atas komentatornya, atas bahasanya, sehingga banyak hal konsep-konsep yang mungkin akan tadinya saya tawarkan karena keterbatasan ruang dan waktu saya di sana itu tidak clear, itu banyak perdebatan di sana. Ada satu istilah yang tadi ada dua pertanyaan yang mungkin saya perlu tanggapi sedikit. Ada satu istilah yang tadi untuk pertanyaan pertama, kenapa kita dalam arti ini adalah seni menjadi kok nyaman ya dengan realitas kita tiap hari keluar masuk dengan sebuah realitas seperti itu. Justru itulah yang sebenarnya saya persoalkan sekali lagi, meskipun tadi sekalian juga Mas Gus memperbedakan ini problem yang paradigmatik atau ideologis. Ya sebenarnya entah apapun istilahnya, saya menangkap dari perspektif yang makro dan paradigmatik tentunya. Saya hanya ingin menjadi pemantik di sini kesadaran mungkin kecil ya, yang saya berharap akan punya implikasi positif pada kemungkinan diskurs yang lebih luas dan bahkan sampai pada wilayah kecil-kecil. Yang sama sekali adalah begini, memang benar yang disampaikan Mas Warno dan saya sangat sepakat, dan lalu dari keseluruhan makalah saya kira juga muaranya ke sana. Selama ini dunia seni itu demikian mapan, demikian established, padahal menjadi sangat paradoks ketika kita coba menelisik ulang, seni itu adalah paling gila yang dinamakan dengan perubahan, paling anti kemapanan. Tetapi dengan kayaknya di sini ada semacam catatan kecil, saya anti kemapanan kecuali kemapanan diri saya. Saya di sini adalah dunia seni itu sendiri. Nah, kemapanan yang saya maksud ini adalah akhirnya menjadi satu realitas yang evolutif. Jadi Mas Gus menanyakan, saya tidak tahu persis ketika terminologi bahasa seperti apa itu evolusi dan revolusi. Tapi yang pasti tadi jawabannya Mas Gus sudah benar, saya sepakat itu. Jadi evolusi itu adalah sebuah kenyataan berjalan dan sebenarnya tidak berjalan. Ada semua kemandekan. Maka saya silakan dalam beberapa catatan di makalah saya. Yang terjadi itu adalah pengurumitan, sofistikasi tapi internal, tidak eksternal. Dan akhirnya ketika pengurumitan yang ada itu hanya internal di dalam, itu sebenarnya output, outcome, produknya itu ya sama dengan kita tidak pernah bisa membedakan apakah itu ada atau tidak ada muaranya. Kalau saya mengambil contoh gini, sebenarnya evolusi seni rupa, historiografi seni rupa Indonesia ini kalau saya mengambilkan dalam analogi yang makro, sebenarnya judulnya adalah evolusi kebudayaan Indonesia di hampir semua sistem dan peranata. Taruhlah dalam sistem ilmu pemerintahan, meskipun saya bukan ahli itu. Misalnya kalau kita cermati contoh sederhana, bagaimana demokrasi dikembangkan hari ini? Formalitas yang dipenuhi dengan tahapan begini, ilmunya begini, representasinya begini, tapi ujung-ujungnya apa? Kita tidak pernah bisa memilih taruhlah seorang pemimpin kayak Yudhistira, tapi para dasamuka dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat praksisnya seperti apa, semua terlampaui. Bagaimana ilmu politik bisa dijabarkan di sana, kemudian pentahapannya, materialnya, sistemnya dibangun seperti apa. Tapi itu tidak pernah menghasilkan satu muara sebuah pencerahan bersama.
Demikian juga terjadi dalam dunia seni. Mudah-mudahan karena pengamatan saya itu adalah makro paradigmatik, sehingga dalam beberapa mungkin juga keliru. Ada indikator-indikator tertentu yang mungkin sudah bisa kita maknai ini sebagai kemajuan, tetapi saya melihat sekali lagi dari sisi makronya. Bagaimana seni itu mengada sampai hari ini tidak jauh beda dengan seni bagaimana mengada puluhan tahun yang lalu. Jadi misalnya tadi saya menyoal pada wilayah bagaimana seni rupa yang bisa tampil hari ini. Yang pertama adalah saya menyoroti benar, ini adalah elitis. Yang ada lukis, dan lukis. Yang lain mana? Tidak ada. Kalau misalnya kita jujur baca sejarah, di Tembi Jakarta, kemudian di Yogyakarta beberapa waktu lalu ada pameran iklan kuno. Iklan kuno punya signifikansi luar biasa terkait dengan bagaimana perubahan sosial masyarakat, tetapi tidak pernah masuk dalam catatan buku sejarah seni rupa Indonesia. Tidak ada di sana. Kemudian dengan realitas lain yang saya kira visual art itu banyak sekali. Tapi yang ada adalah sejarah tentang seni lukis dengan segala kebesarannya. Dan sampai hari ini pun kalau misalnya saya boleh menggugat, sumbangannya apa sih bagi kebudayaan Indonesia secara makro? Dalam arti yang signifikan benar bagi rakyat. Kalau misalnya lukisan di backup dengan sekian infrastruktur yang sangat luar biasa, ada galeri yang luar biasa, rumah lelang yang luar biasa, seniman yang luar biasa, kemudian saintisnya juga luar biasa, kemudian pakar-pakar intelektualnya luar biasa. Tetapi untuk infrastruktur yang lain tidak pernah punya ruang sekaya itu. Bagaimana Pak Warno tadi kriya akhirnya menjadi perlahan-lahan mati di lumbung sendiri. Kemudian bagaimana juga seni-seni publik periklanan yang selama ini kita biarkan liar, tumbuh, hadir dan berkembang di masyarakat, dan itu punya daya destruktif yang sangat publis masif luar biasa. Hampir semua perguruan tinggi seni rupa yang murni maupun ex-IKIP sekarang hampir tidak ada yang tidak membuka DKV. Tetapi apa spirit yang ada di sana? Saya tidak menemukan satu gambaran spirit baru bahwasanya di sana DKV tidak hanya diterjemahkan sebagai sebuah wilayah untuk menjembatani antara dunia pendidikan dengan kapitalisme. Sehingga di sana saya makanya berharap apa seperti ini ruang seni rupa Indonesia yang kita idealkan bersama. Saya kira enggak. Kemudian yang selanjutnya adalah saya tadi juga mencari besar dalam makalah. Kalau selama ini ilmu seni itu menurut saya dikeliruologi luar biasa. Seni sama dengan karya seni. Itu tidak salah, tetapi kalau dikuras habis di wilayah itu, itulah persoalannya. Bagaimana misalnya yang saya singgung, sebagaimana yang pagi tadi disampaikan Pak Bambang Bojono, infrastruktur yang lain, bagaimana ruang-ruang untuk pengkajian, penelitian dan sebagainya, yang itu dalam banyak hal untuk menjembatani antara seni dengan masyarakat. Kalau masyarakat tahu tentang seni, masyarakat menjadi sangat melek seni, banyak hal yang akan bisa disinergiskan untuk semuanya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dibangun perguruan tinggi selama ini ya akibat dari artefakisasi ilmu seni itu sendiri, maka kita relatif tidak punya apa yang dinamakan perangkat paradigma yang dinamakan dengan kalau kita mau mengerjakan penelitian skripsi, tesis, disertasi, kita selalu merasa miskin, tidak punya perangkat apa-apa, beda dengan disiplin yang lain. Nah, kalau misalnya yang menjadi persoalan adalah apakah itu perlu atau tidak, dan selama ini kita semua secara diam-diam sepakat di luar karya seni kayaknya kita tidak perlu hal-hal seperti itu. Dan saya mencoba mengkritik atau menggugat hal seperti itu. Kalau kita punya perangkat kayak hal yang terkait bisa menjembatani seni dengan masyarakat, saya kira hal-hal yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Warno tepat sekali. Substansi yang diangkat itu adalah sangat publis masyarakat, tapi ketika dikemas menjadi sangat elitis. Kalau misalnya di Yogyakarta tiap minggu hampir ada selalu pembukaan pameran, tapi kalau kita coba cermati sedikit, kita lebih dekat, ternyata hajatan seni pameran seni rupa itu ya orang-orang itu saja. Jadi senimannya aja itu, kemudian
pengamatnya yaitu, kemudian kuratornya yaitu, bukan yaitu Semarang ya. Semarang. Sebenarnya kepingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada penjelasan tidak semua menarik, tapi waktu terlalu singkat. Dan saya perlu ingatkan juga bahwa kita belum memberikan respons yang cukup. Mas Hamdani dan Mas Vito ya, yang lain saya singkat saja, tidak usah bertanya. Mas Hamdani menarik tampaknya ya, membicarakan antara Muhyiddin dengan Sudiono di satu pihak. Lebih menarik lagi saya mencermati tadi uraiannya, walaupun juga saya belum memperoleh gambaran yang cukup jelas hadirnya Soekarno gitu, hadir Soekarno, sosok Soekarno. Nah, saya belum memperoleh satu gambaran yang jelas dari Mas Hamdani hadirnya sosok Soekarno di mana gitu. Saya menjadi bingung ketika melihat judul misalnya ya, Muhyiddin, kemudian Cita Rasa Kelas, Soekarno dan Sudiono. Saya lalu menginterpretasikan bisa bermacam-macam gitu. Apakah Soekarno di sini mewakili cita rasa kelas, kelas tertentu ini misalnya tadi yang dibicarakan, ataukah cita rasa kelas itu termasuk di dalamnya Soekarno dan Sudiono. Nah, jadi posisi Soekarno itu di mana di antara Muhyiddin dan Sudiono? Apakah ya ibaratnya kontinu di tengah-tengah itu Soekarno itu belum memberi penjelasan. Kemudian Mas Vito, ya saya kira tidak usah khawatir tentang Foto Jaya atau tulis Foto Jaya apa itu ya, jadi disinggung Mas Warno. Saya baru saja jalan-jalan di galeri C, tampaknya juga ada kesalahan ketik begitu. Kalau iman saya bukan Nyuman Turang, tapi Nyuman Tusan, saya melihat begitu. Jadi nggak apa-apa Mas Vito. Jadi kita semuanya juga tahu yang dimaksud sebenarnya adalah Foto Jaya. Tapi yang menjadi menarik ya pertanyaan Mas Vito sendiri terhadap kenapa katakanlah Foto Jaya dan Agus Jaya yang lahir di Banten itu kok tidak tamat jejaknya pada seni rupa di Banten. Saya Agus Kucing dari Surabaya. Saya akan mungkin akan tanggapan saya pada Mas Murad Kurniawan, jadi tentang mendobrak hegemoni. Kalau saya lihat di dalam makalah ini memang Mas Murad memang memberikan sangat terstruktur tentang proses bagaimana pendobrakan hegemoni pada kesenian di Bali, ya, di seni rupa di Bali. Saya melihat di sini bahwa tapi sayangnya di sini saya hanya melihat tag yang menurut saya menarik. Ini mendobrak hegemoni, menyerang Nyoman Irawan, Nyoman Gunarso, Mandalianta, Putri Rata, Museum Galeri Pengadaan, kolektor yang menciptakan relasi yang hegemoni. Gitu. Saya kira kalau kita melihat pada konteks masa Orde Baru itu selalu menciptakan hegemoni gitu, untuk meraih kekuasaan pada pemilu berikutnya. Kalau kita melihat pada konteks sebagai ilustrasi, kalau kita melihat pada konteks patung-patung di Ponorogo, mereka sangat menghegemoni sekali dengan bangunan-bangunan reoknya sampai ke RT, sampai ke RW, sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok. Kesenian yang lainnya tidak bisa muncul karena ada itu. Maka mereka melakukan sebuah resistensi laten budaya. Gitu. Kalau kita melihat seni rupa pabrik di Jawa Timur, di kota-kota Jawa Timur maupun di desa-desa, khususnya dengan logo LKMD, KB dan sebagainya yang masuk pada pintu-pintu gerbang rumah-rumah penduduk sampai pada tubuh-tubuh. Nah, saya kira saya melihat di sini kalau Anda hanya melihat dalam hegemoni ini hanya mendobrak tentang kesenirupan dari Sanggar Dewata, saya kira ini hal yang menurut saya masih
belum begitu luas. Artinya karena secara nggak sadar Anda terjebak dalam arus hegemoni itu sendiri. Artinya saya tidak melihat di sini ideologi estetika Anda dalam melakukan perlawanan, gitu. Semua masalah, tapi baiklah saya akan patuh pada aturan Mas Burhan. Saya nanya sama Mas Buto, Mas Anda saja. Ya, ini juga harus direspon lah. Mas Buto, sebenarnya yang Anda katakan hanyalah bahwa Banten tidak dibicarakan dalam seluruh Indonesia, hanya itu. Dan Anda menyatakan itu dengan berbicara pada Banten menjadi provinsi. Itu kan sebenarnya cuma administratif. Anda menjabarkan diri di situ sambil Anda lupa untuk menjabarkan diri, maksudnya menjabarkan ulasan Anda pada sejarah Banten yang sebenarnya jauh lebih panjang daripada Indonesia. Sebenarnya hartanya saya pikir ada di situ. Kenapa Anda memilih untuk mengafirmasi entitas administratif yang dibikin oleh si Indonesia ini, si Indonesia yang menjajah Banten ini? Iya, itu korban. Terus saya tahu bahwa Banten itu mengeluh ketika Banten sebagai bagian dari Jawa Barat, Banten itu dijajah oleh Sunda. Sesuatu yang diberikan ada dua pertanyaan dari saya. Pertama, saya tujukan kepada saudara kasihan. Dalam tulisan Anda menjelaskan wacana elitis yang tidak pernah berubah, yaitu mengutip berbagai penulisan baik yang secara seluruh modern maupun hadirnya seluruh kontemporer yang hampir penelaahannya berbicara dari seni lukis yang Anda istilahkan dengan seni rupa mayor. Ketika seni rupa baru hadir sekitar tahun 75, maka telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam memaknai dunia seni rupa. Nah, di sini saya tidak lihat Anda menyebut itu. Kemudian dengan adanya perubahan dalam konteks sekarang ini yang sebenarnya adalah dimotori oleh kemajuan teknologi dalam hal ini IT, derasnya informasi yang global telah memunculkan seni rupa kontemporer Indonesia yang bisa kita saksikan tidak hanya seni lukis tapi juga berbagai bentuk-bentuk yang terjadi pergeseran dari seni rupa modern ke seni rupa kontemporer. Nah, pertanyaan saya, apakah apa yang Anda lansir itu suatu kecemasan seperti itu? Apakah memang benar-benar demikian? Karena saya melihat persoalannya adalah sebenarnya ada embrio yang terus berlanjut yang kemudian kemungkinan besar memang sangat berhubungan dengan masalah kekuasaan dan sebagainya dan market, sehingga dalam hal ini ada kesergatan di dalam dinamika serupa itu sendiri, atau para penguasa seperti Adler, Gandhi dan sebagainya, atau memang benar-benar murni perubahan terhadap kemapanan seni lukis di Bali.